Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4511 Sangguan Hao. Kematian. Melihat ke arah kota Tianliang, puluhan ribu prajurit bergegas menghampiri pemuda berambut ungu itu. Beberapa prajurit yang mengikuti pemuda berambut ungu itu berkata berturut-turut, "Kakak senior, tujuan perjalanan kita bukanlah Longxian Baoyu. Sangguan Hao telah melarikan diri. Kita tidak perlu membuang waktu dengan para prajurit semut ini di sini." Seorang pemuda lainnya berkata sambil tersenyum, kata-kata saudari Huang tidak benar. Kita di sini bukan untuk Longxian Baoyu, tetapi untuk pengalaman. Tidak mudah untuk datang ke 13 negara bagian abadi. Tentu saja, kita harus melihat para prajurit dari 13 negara bagian abadi. Ada celah besar antara kita dan kita. Ada juga seorang pemuda yang berkata, karena semut-semut ini ingin mati, saya harap kakak senior mengasihani mereka. Pemuda Ziva mencibir, beberapa saudara junior benar. Saya akan tinggal dan bermain dengan mereka. Anda akan mengejar Sangguan Hao. Meskipun kita tidak kekurangan sumber daya kultivasi di sekte kita, akan lebih baik untuk melihat seperti apa kekuatan roh naga jika kita bisa mendapatkan naga abadi. Kalau begitu, aku akan pergi memburu Sangguan Hao bersama adik seperguruan Huang. Adik seperguruan lainnya akan tinggal dan bermain dengan kakak seperguruan Su. Pemuda tampan itu tertawa, lalu pergi bersama adik seperguruan Huang, dan menghilang di angkasa. Pemuda berambut ungu itu, bersama beberapa adik seperguruan lainnya, mulai bertarung dengan puluhan ribu prajurit di kota Tianliang. Harus dikatakan bahwa pemuda berambut ungu dan adik seperguruan itu benar-benar kuat. Musuh mereka sangat sedikit sehingga mereka tidak akan pernah tertinggal. Harta karun yang dibuang dari tas penyimpanan itu bahkan lebih menakutkan. Harta karun itu sangat mematikan. Bahkan jika beberapa harta karun diambil, harta karun itu dapat dengan mudah membunuh para prajurit di alam Tao. Pertempuran sengit pun dimulai di kota Tianliang. Di sisi lain, Lin Bai dan Li Meng mengejar Sangguan Hao ke arah pelarian. Ketika dia mengejarnya ratusan ribu mil jauhnya, Li Meng tampak dingin dan berkata, jika Sangguan Hao terus melarikan diri, akan sulit bagi kita untuk menemukannya. Datanglah perlahan, dan aku akan menghentikannya. Lin Bai terkejut melihat Li Meng. Tiba-tiba, dia melihat cahaya yang menyilaukan muncul dari tubuh Li Meng. Di kulitnya, cahaya terang itu berkedip satu per satu, yang membuatnya tiba-tiba meledak menjadi kekuatan yang luar biasa. Didorong oleh kekuatan ini, Li Meng tiba-tiba melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya dan mengejar Sangguan Hao. Itu formasinya. Dia membakar formasi di tubuhnya. Apakah masih bisa digunakan seperti ini? Begitu mata Lin Bai menyala, formasi di tubuh Li Meng tampaknya membiarkan Lin Bai melihat gerbang dunia baru, dan membiarkan Lin Bai melihat metode dan keterampilan misterius para pejuang dunia iblis. Di dunia iblis, banyak praktisi seni bela diri telah mengembangkan banyak keterampilan aneh. Jika digunakan dengan benar, keterampilan itu akan memiliki efek yang luar biasa. Misalnya, Li Meng merekam susunan pada tubuhnya, yang dapat merangsang kekuatan susunan pada saat-saat kritis. Misalnya, seorang alkemis menggunakan dirinya sebagai tungku untuk memurnikan sepotong daging pil ajaib dari tulang putih dan mayat hidup. Ketika Lin Bai datang ke dunia iblis, setelah kultivasinya memasuki ranah Taoisme, ia menemukan banyak pengalaman kultivasi yang membuat mata Lin Bai bersinar dalam karya klasik Sekte Iblis Abadi. Kemudian Hou Lin Bai tahu bahwa kekuatan sihir antara langit dan bumi tidak sesederhana satu gerakan. Jika kekuatan sihir diterapkan di tangan beberapa orang, itu setara dengan kentut, namun, beberapa orang dapat menghancurkan langit dan bumi dengan mengerahkannya. Ini terutama karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda tentang kekuatan antara langit dan bumi, dan kekuatan-kekuatan supernatural akan berbeda. Singkatnya, jalan menuju kesederhanaan, belajar menerapkan, adalah cara terbaik untuk berlatih. Li Meng mendesak susunan yang menyala di tubuhnya untuk melipat gandakan kekuatannya. Dalam sekejap, dia menghentikan Sangguan Hao dari jarak puluhan ribu mil. Ketika Lin Bai dan Gong Sun Qi, Meng Po, Ni Zun dan yang lainnya tiba, Li Meng sudah mulai bertarung dengan Sangguan Hao. Dengan suara keras, Li Meng meninju Sangguan Hao dan menjatuhkannya di pegunungan, menghancurkan gunung yang menjulang tinggi. Batuk. Di reruntuhan gunung, Sangguan Hao menutupi dadanya dan berjalan keluar dari asap dan debu dengan wajah muram. Melihat Li Meng dan Lin Bai, yang tiba di sini, dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kalian ingin jatuh ke dalam sumur dan meletakkan batu? Jika kalian membiarkanku hidup, aku pasti akan berterima kasih kepada keluarga Sangguanku di masa depan. Li Mengping berkata dengan tenang, karena kakak laki-laki Sangguan ingin hidup, tolong serahkan naga abadi di tubuhmu. Jika aku tidak salah, naga abadi dari Zhang Jia juga harus jatuh ke tangan kakak laki-laki Sangguan, jadi serahkanlah bersama-sama.
Selama Sangguan Hao menyerahkan Longxian Baoyu, kami berjanji untuk membiarkan kakak laki-laki Sangguan hidup. Sangguan Hao memiliki wajah muram. Ada puluhan giok Longxian di tubuhnya, tetapi ini adalah harapan terakhirnya untuk menerobos ranah Taiyi Daoguo. Jika dia memberikan semua Longxian Baoyu kepada publik, dia hanya bisa bertahan. Saya khawatir dia tidak akan pernah menyentuh ranah kultivasi Taiyi Daoguo. Sangguan Hao terdiam sesaat. Matanya yang dingin dan tanpa ampun terlihat dari Lin Bai, Li Meng, Meng Po, Nizun, Gong Sunci, dan yang lainnya. Dia tampaknya sedang menilai kekuatan Lin Bai dan yang lainnya. Setelah setengah terdiam, dia berkata dengan dingin, apakah kamu tidak khawatir tentang balas dendam keluarga Sangguan di masa depan? 8 raksasa Hengzu telah memulai kembali Longxian Baoyu, yang telah mengubah 13 negara bagian abadi menjadi medan perang. Siapapun bisa mati dan siapapun bisa dilahirkan kembali. Ini adalah aturan yang disetujui oleh 8 keluarga besar. Li Meng mencibir dan berkata, karena kakak laki-laki Sangguan tidak ingin menyerahkan Longxian Baoyu, biarkan aku mengambilnya sendiri. Begitu kata-kata Li Meng jatuh, dia terbang ke Sangguan Hao. Sangguan Hao tidak ingin menyerahkan Longxian Baoyu di dalam hatinya, jadi dia harus bertarung melawan Li Meng. Pada saat ini, Gong Sunci berkata dengan dingin, untuk menghindari mimpi malam yang panjang, mari kita bantu kakak laki-laki Li Meng. Mata Gong Sunci bersinar, dan Sangguan Hao, yang sedang dalam pertempuran sengit dengan Li Meng, tiba-tiba merasakan bahwa api tak bernama di tubuhnya mulai mewarnai dengan baik dari daging dan darah, Tianxin Huo. Sangguan Hao tiba-tiba menatap Gong Sunci, dan ledakan kejutan muncul di matanya. Dalam sekejap, pakaian dan dagingnya telah terbakar oleh api. Pada saat itu, ketika Sangguan Hao teralihkan dari perlawanannya terhadap api Tianxin, Li Meng menemukan kesempatan untuk menghancurkan tubuh Sangguan dan jatuh ke tanah dalam keadaan sekarat. Jika aku tidak terluka parah oleh pemuda berambut ungu itu, aku tidak akan membiarkanmu dan bajingan lainnya melakukan kesalahan. Wajah Sangguan Hao tidak mau meraung pada Li Meng. Sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Li Mengfei bergegas untuk menghancurkan tubuh dan jiwa Sangguan Hao dengan cara yang kejam. Setelah membunuh Sangguan Hao, Li Meng menyimpan harta karun dan tas penyimpanan Sangguan Hao, menoleh ke Lin Bai dan yang lainnya dan berkata, pergi dari sini dulu, jangan sampai pria berambut ungu itu mengejarnya. Saat mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba merasa ada 2 prajurit yang berlari kencang di langit. Dalam sekejap, wajah pucat Li Meng dan Lin dipenuhi dengan ekspresi dingin. Mereka menatap seorang pria dan seorang wanita yang muncul dari awan. Bab 4512, seorang pria dan seorang wanita. Sua-sua, seolah 2 meteor terbang di atas langit, mereka tiba di atas awan. Lin Bai, Li Meng, dan yang lainnya menatap ke atas ke arah seorang pria dan seorang wanita yang muncul dari balik awan. Ekspresi mereka muram dan mata mereka suram. Pria dan wanita ini pertama-tama melihat ke tempat di mana Li Meng baru saja menghancurkan tubuh dan jiwa Sangguan Hao, lalu mereka menatap Li Meng, Lin Bai, dan yang lainnya. Pemuda itu berkata dengan suara dingin, aku berharap kakak seperguruan mengalahkan Sangguan Hao dengan serius, tetapi aku tidak menyangka akan dibawa pergi olehmu dan yang lainnya secara kebetulan. Apakah kamu sendiri yang menyerahkan giok perinaga? Atau haruskah kami mengambilnya? Pria itu tampak angkuh dan memandang Li Meng dan yang lainnya dengan jijik. Kultivasi pria dan wanita ini juga berada pada level Taoisme dan Dewa. Saat menghadapi 4 Taois, Li Meng, Gong Sunci, Nizun, dan Meng Po, dia sama sekali tidak malu-malu, tetapi mendominasi dan menghina. Wanita itu, yang disebut sebagai adik seperguruan Huang, berkata dengan tenang, lebih baik kau berikan aku Longxian Baoyu. Kalau tidak, kakak seperguruan Zhu akan marah. Aku khawatir kau tidak hanya tidak akan sanggup menanggung Longxian Baoyu, tetapi juga akan kehilangan kehidupan keluargamu di sini. Lin Bai tetap diam, menatap Li Meng, yang merupakan kapten tim. Bagaimana cara mengalokasikan dan menangani harta perinaga adalah keputusan akhir. Sekarang, bagaimana musuh melawan musuh adalah pertempuran antara dia dan musuhnya. Bagaimana menurutmu, tuan-tuan? Menghadapi pria dan seorang putri ini, Li Meng tidak segera membuat keputusan. Sebaliknya, dia secara terpisah menyuarakan pendapat Lin Bai dan Gong Sunci. Lin Bai tidak tahu bagaimana Gong Sunci Meng Po dan yang lainnya menjawab Li Meng, tetapi Lin Bai berkata, jika mereka berdua datang untuk memburu Sangguan Hao, itu berarti pria berambut ungu itu telah terlibat dengan para prajurit kota Tianliang. Jika Tuan Li Meng ingin bertarung, kita dapat menyingkirkannya sesegera mungkin, jika tidak, kita dapat memberi mereka Longxian Baoyu, bagaimana memilih. Pilihannya terletak pada pikiran Tuan Li Meng. Tidak peduli pilihan apa yang diambil Li Meng, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu.
Setelah mendapatkan jawaban dari Lin Bai dan Gong Sun Chimeng, Li Meng menatap pria dan wanita itu, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Dari mana kalian? Bukankah kalian adalah prajurit dari 13 negara abadi?" Pemuda itu tampak sombong dan berkata dengan dingin, "Kalian tidak memenuhi syarat untuk mengetahui asal-usul kami. Kalian hanya perlu menjawab apakah kalian bersedia menyerahkan Long Xian Baoyu. Jika Anda tidak bersedia menyerahkannya, kami akan melakukannya sendiri." Kata-kata pemuda itu tajam, dan dia tidak memberi Li Meng ruang untuk membela diri. Dia langsung ke pokok bahasan. Wajah Li Meng kembali muram. Pada saat ini, Lin Bai menerima pesan dari Li Meng, "Kita mulai nanti saja." Lin Bai akan pergi secepatnya. Di barat laut, ada kota besar bernama Kota Wuyu, dan ada penginapan bernama Penginapan Wuyu di kota itu. Kita akan berkeliling di penginapan itu. Jika kita menunggu selama setengah bulan di kota Wuyu dan tidak melihat kita datang, kita akan segera pergi ke kota Fengtian dan berkumpul di kota Fengtian. Setelah menerima instruksi dari Li Meng, Lin Bai telah mengerti bahwa Li Meng tidak bermaksud menyerahkan Long Xian Baoyu. Terlebih lagi, Lin Bai juga mengerti bahwa karena Li Meng telah memberi perintah kepada Lin Bai, dia pasti telah mengirim perintah kepada Gong Sun Chi, Meng Po, dan yang lainnya. Namun, instruksi setiap orang seharusnya berbeda. Li Meng mengatur agar Lin Bai pergi terlebih dahulu, tetapi Lin Bai memperhatikan bahwa Gong Sun Chi dan Meng Po telah mengumpulkan kekuatan spiritual mereka secara diam-diam. "Bagaimana menurutmu?" tanya Huang. Adik seperguruan Huang, mereka sedang memikirkannya. "Mereka mengumpulkan kekuatan secara diam-diam untuk bertarung dengan kita." Pemuda itu berkata sambil tersenyum mengejek, seolah-olah dia telah melihat apa yang telah dilakukan Li Meng dan yang lainnya, sekelompok orang yang menyembunyikan kepala dan mengecilkan ekor mereka, berani mempermalukan diri mereka sendiri di hadapanku. "Ayo, sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Kakak Huang tidak perlu melakukannya. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapi mereka." Pemuda itu sangat sombong dan melangkah maju. Dia telah melihat bahwa Li Meng dan yang lainnya sedang mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, tetapi dia tidak segera menunjukkannya. Sebaliknya, dia membiarkan perilaku Li Meng dan yang lainnya. Setelah Li Meng dan yang lainnya mengumpulkan kekuatan mereka, dia berencana untuk melawan Li Meng dan yang lainnya secara langsung. Sungguh sombong. Lakukan. Perintah Li Meng sampai ke telinga Lin Bai dan yang lainnya. Dalam sekejap, tubuh Lin Bai melesat dan berlari dengan cepat. Gong Sun Chi, Meng Po, Ni Zun dan Li Meng bergegas menghampiri pria dan wanita itu. Ketika Li Meng memerintahkan mereka untuk memulai, Gong Sun Chi, Meng Po, dan Ni Zun sama sekali tidak meninggalkan air. Mereka segera mengerahkan seluruh kemampuan mereka dan tidak gentar menghadapi asal-usul dan kultivasi pria dan wanita ini. Melihat pemandangan ini, Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Gong Sun Chi, Meng Po, Ni Zun, Li Meng, dan yang lainnya. Menghadapi prajurit yang luar biasa dan kultivasi mereka yang kuat dan mendesak, banyak dari mereka akan takut setengah mati dan kehilangan kemampuan untuk bertarung untuk pertama kalinya. Namun, Li Meng dan Gong Sun Chi tidak takut untuk mematahkan keberanian mereka. Sebaliknya, mereka membangkitkan semangat juang mereka. Ketika Lin Bai melarikan diri ribuan mil jauhnya, mereka mendengar suara yang memekakkan telinga di belakang mereka. Lin Bai tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan di atas alam Taoisme dan dewa. Dia harus mematuhi pengaturan Li Meng dan melarikan diri terlebih dahulu dan pergi ke kota Wuyu untuk menunggu orang-orang datang ke ronde tersebut. Karena pria dan wanita itu tahu bahwa tas penyimpanan Sangguan Hao ada di tubuh Li Meng, dia melihat Lin Bai melarikan diri dan tidak mengejarnya. Lin Bai melarikan diri dengan lancar dan langsung pergi ke kota Wuyu tanpa melihat ke belakang. Lin Bai tidak tahu tentang pertempuran antara Tian Liangcheng dan Sifa. Begitu pula Li Meng dan Gong Sun Chi. Dalam perjalanan, Lin Bai akan membuka mata sura dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa tidak ada pengejar di belakangnya. Dalam perjalanan, Lin Bai mengubah rutenya dengan hati-hati beberapa kali, agar tidak dilacak. Dia tiba di kota Wuyu 2 hari kemudian. Setelah tiba di kota Wuyu, sesuai instruksi Li Meng, Lin Bai datang untuk tinggal di penginapan Wuyu, dan pada saat yang sama, dia meninggalkan jejak. Jika Li Meng dan yang lainnya datang ke kota Wuyu, mereka akan datang untuk bertarung dengan Lin Bai. Setelah menunggu di kamarnya selama 2 atau 3 hari, Lin Bai tidak melihat Li Meng dan Gong Sun Chi datang, jadi dia keluar dari penginapan dan pergi mencari informasi. Kota Wuyu tidak jauh dari kota Tianliang. Perang di kota Tianliang beberapa hari yang lalu juga merupakan hal yang suka dibicarakan oleh para pejuang kota Wuyu. Lin Bai datang ke sebuah restoran, memilih tempat duduk yang kosong, memesan sebotol anggur, dan mendengarkan suara yang menggelegar di restoran itu, "Maafkan saya." Pria berambut ungu itu tidak tahu dari mana asalnya.
Dia begitu ganas sehingga dia masih bisa mundur di bawah pengepungan puluhan ribu prajurit di kota Tianliang. Mereka tidak hanya mundur, tetapi mereka juga membunuh banyak prajurit. Orang-orang ini tidak tahu dari mana mereka berasal. Mereka masih muda dan memiliki kekuatan seperti itu. Mereka sangat berharga. Mereka begitu muda sehingga mereka sangat dihormati. Mendengar berita ini, Lin Bai sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa di bawah pengepungan puluhan ribu orang kuat di kota Tianliang, pemuda berambut ungu itu masih bisa mundur sepenuhnya. Bisa dibayangkan kalau pemuda berambut ungu dan adik-adik seperguruan itu adalah alat yang melawan langit. Bab 4513 Reuni. Di kedai minuman, setelah berita bahwa pemuda berambut ungu di kota Tianliang memiliki 10.000 musuh, hal itu menyebabkan guncangan di 13 negara bagian keabadian, dan menjadi bahan pembicaraan banyak seniman bela diri di waktu luang mereka. Lin Bai sangat terkejut mengetahui tentang kota Tianliang, tetapi yang paling ingin diketahui Lin Bai adalah tentang Li Meng dan Gong Sun Qi, Meng Po, Ni Zun, dan yang lainnya. Setelah berpisah dari pegunungan, Lin Bai melarikan diri terlebih dahulu. Dia tidak tahu apakah orang-orang ini telah melarikan diri dari surga atau mati di tangan pria dan wanita itu. Setelah duduk di restoran selama seharian, Lin Bai tidak mendengar tentang Li Meng dan yang lainnya, jadi dia kembali ke penginapan. Ketika dia datang ke konter penginapan, Lin Bai bertanya dengan suara rendah, "Pemilik toko, apakah ada yang pernah datang menemuiku?" Ketika check-in ke penginapan bebas khawatir, Lin Bai memesan konter. Jika ada yang datang mencarinya, dia akan segera memberitahunya. Penjaga toko di belakang meja kasir membungkukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, meskipun tidak sedikit seniman bela diri yang datang ke penginapan kami hari ini, tidak ada seorang pun yang pernah datang menemuinya." "Baiklah, mohon awasi saya. Jika ada yang datang menemui saya, segera beritahu saya." Lin Bai menjelaskan 2 kali lagi dan kembali ke kamar. Sejak dimulainya kembali Longxian Baoyu, banyak prajurit di Hengzhou telah mengungsi dan banyak dari mereka telah dihancurkan. Untuk menghindari pengejaran, mereka harus menyembunyikan nama mereka dan menghubungi mantan teman mereka dengan cara khusus. Penginapan Wuyu adalah penginapan terbesar di kota Wuyu, dan juga merupakan penginapan yang terkenal. Penginapan ini tidak akan dengan mudah mengungkapkan privasi tamunya. Oleh karena itu, Lin Bai sangat lega. Jika Anda pindah ke penginapan lain dan mendengar bahwa Lin Bai sedang menunggu di sini, dia mungkin memiliki hati yang jahat. Keesokan paginya, Lin Bai meninggalkan penginapan itu lagi dan pergi untuk menanyakan informasi. Namun, berita yang saya dengar akhir-akhir ini sangat rumit. Entah sebuah keluarga besar di kota itu dibantai dalam semalam, atau sebuah klan yang kuat tercabut. Mendengar berita ini, Lin Bai merasa bahwa ada perang di Hengzhou. Awalnya, Hengzhou termasuk tanah suci Wudao di dalam 13 negara abadi, tetapi sekarang diselimuti asap perang. Setelah mencari selama beberapa hari, Lin Bai tidak menemukan apapun. Pada senja hari itu, dia pergi ke arah penginapan. Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Tuan Li Meng berkata bahwa jika Anda tidak menunggu mereka dalam waktu setengah bulan, Anda akan pergi ke Tiancheng. Hari ini adalah hari ke-13. Tunggu selama 2 hari. Jika tidak ada yang datang, saya akan pergi ke kota Fengtian." Kembali ke penginapan, Lin Bai mengira tidak akan ada yang datang menemuinya hari ini, jadi dia tidak bertanya kepada penjaga toko di konter dan naik ke atas. Namun, penjaga toko di belakang konter mengangkat matanya dan memanggil dengan tergesa-gesa, "Tuan Xuanzi nomor 9, mohon tunggu sebentar." Kamar Lin Bai adalah Xuanzi No. 9. Mendengar suara pemilik toko, Lin Bai menoleh ke belakang dengan rasa ingin tahu. Penjaga toko bergegas menghampiri dan berbisik di depan Lin Bai, "Seseorang datang mencarinya hari ini. Tetapi dia pergi keluar untuk melakukan bisnis pada saat itu, jadi dia tinggal sementara di Tianzino. 5. Toko hanya menyampaikan berita, apakah saya ingin menemuinya atau tidak, itu tergantung pada pendapat saya sendiri." Setelah pemilik toko selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Terima kasih banyak." Setelah Lin Bai mengucapkan terima kasih, dia pergi ke penginapan dan langsung menuju Tianzino. 5. Lin Bai tidak perlu khawatir. Lagi pula, saat ini, Lin Bai menggunakan nama aslinya. Tidak seorang pun yang tahu nama asli Lin Bai kecuali Li Meng dan Gong Sun Qi. Ketika sampai di gerbang ruang Tianzino 5, Lin Bai menyentuh susunan Dharma. Tak lama kemudian, terdengar suara suram dari pintu, "Siapa di luar?" "Sudah larut malam. Aku mau tidur." Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Segera ada urusan." "Urusan apa?" tanya pintu. "Urusan pembunuhan." Cih, ketika Lin Bai selesai menjawab, pintu langsung terbuka, memperlihatkan celah. Lin Bai melihat topi bambu yang diberikan Li Meng kepada Lin Bai dan Gong Sun Qi.
Lin Bai segera memastikan bahwa orang-orang ini adalah Li Meng dan Gong Xunqi. Lin Bai, cepat masuk. Suara Li Meng terdengar dari pintu. Lin Bai masuk ke dalam rumah dengan cepat dan melihat Meng Po, Ni Zun, dan Gong Xunqi semuanya ada di dalam ruangan. Lin Bai segera menghela napas lega dan mendesah, aku lega melihatmu baik-baik saja. Aku tidak bisa mendapatkan kabar darimu akhir-akhir ini, tetapi aku khawatir. Li Meng melepas topi bambunya dan memperlihatkan wajahnya yang pucat. Ni Zun menghela napas, kami juga menghabiskan banyak tenaga untuk menyingkirkan pria dan wanita itu. Aku tidak menyangka kultivasi pria dan wanita itu begitu kuat sehingga di bawah pengepungan kami masih bisa melukai kami semua. Bahkan racun wanita tuaku tidak bisa melakukan apapun pada mereka, katanya. Lin Bai bertanya, apakah kamu bisa terluka? Li Meng menarik napas dalam-dalam dan mendesah dalam-dalam. Melihat Gong Xunqi, dia berkata, meskipun kami memiliki beberapa luka, kami semua dapat pulih dalam waktu singkat. Hanya Nona Gong Sun yang terluka parah untuk menutupi evakuasi kami. Lin Bai mengangkat matanya dan menatap Gong Xunqi, yang sedang duduk di atas meja. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Darah mengalir dari tubuhnya dan perlahan-lahan mewarnai gaun putihnya, noda darah itu mengalir ke tanah di sepanjang telapak kakinya dan perlahan-lahan mengembun menjadi sungai. Gong Xunqi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Istirahatlah. Lin Bai dapat melihat bahwa Li Meng, Gong Xunqi, Ni Zun, dan Meng Po jelas menderita kerugian besar di tangan pria dan wanita itu, dan bahkan melihat luka-luka Gong Xunqi. Jika mereka tidak melarikan diri tepat waktu, mereka semua akan khawatir tentang hidup mereka. Lin Bai bergumam dengan suara rendah, dari mana orang-orang ini berasal? Bagaimana mereka bisa memiliki prestasi yang luar biasa? Terlebih lagi, mereka memiliki pengetahuan yang begitu kaya dalam aspek sihir, senjata ajaib, jimat susunan, bahan alam, dan harta bumi. Li Meng menarik napas dalam-dalam dan berkata, kupikir mereka seharusnya menjadi murid sekte Dewa Bulan Merah secara diam-diam. Kudengar bahwa 13 negara abadi telah memulai kembali Longxian Baoyu, jadi aku datang untuk merasakan pengalaman di 13 negara abadi. Namun sekarang, setelah bertarung dengan mereka, aku merasa bahwa murid-murid Sekte Bulan Merah tidak akan pernah memiliki tekanan sekuat itu. Mereka pasti bukan murid-murid Sekte Bulan Merah. Meng Po berbisik, karena itu bukan Sekte Dewa Bulan Merah, juga bukan seorang pendekar di wilayah sekitar 13 negara abadi, hanya ada satu tempat di dunia ini yang dapat membudidayakan pendekar yang luar biasa seperti itu. Ni Zun mengerutkan kening dan bertanya, di mana? Gong Xunqi yang terluka parah, batuk seteguk darah dan berkata, Sekte Bulan Jahat. Baik Li Meng maupun Meng Po terdiam dan berdarah dingin. Jelas, mereka menyetujui kesimpulan Gong Xunqi. Wajah Ni Zun berubah drastis. Dia terkejut dan berkata, maksudmu, apakah para pendekar ini dari Sekte Bulan Jahat? Wajah Lin Bai juga menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Apakah para pengikut Sekte Bulan Jahat ikut serta dalam perang? Bab 4514 Pengikut Sekte Xie Yue. Pemimpin Sekte Bulan Jahat memiliki lebih dari 1000 batas negara, yang disebut 1000 negara bulan jahat. Namun, 13 negara abadi hanyalah daerah perbatasan kecil di bawah 1000 negara bulan jahat. Keberadaan Sekte Bulan Jahat sangat tua. Meskipun bukan keluarga besar di dunia iblis, itu benar-benar sekte yang paling makmur. Dalam dinasti Fana, itu juga dapat disebut keberadaan pengikut lokal dan pejabat feodal. Sekte Bulan Jahat, yang mewakili tanah suci seni bela diri paling kuat di Xiyue Qianzu, adalah tempat yang diimpikan oleh semua seniman bela diri di Xiyue Qianzu. Seperti aturan perekrutan Sekte Iblis Abadi, Sekte Bulan Jahat memiliki jaringan murid yang sangat baik dan prajurit berbakat dari seluruh Xiyue Qianzu. Seberapa kuat para prajurit dari Sekte Bulan Jahat? Itu dapat dilihat dari pemuda berambut ungu dan yang lainnya, pemuda bulan jahat masih dapat mundur dari kota Tianliang dengan musuh Wandu, Li Mengpo dan yang lainnya mengepung pria dan wanita itu, tetapi mereka dipukuli dengan serius dan melarikan diri dalam kebingungan. Jelaslah bahwa ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara para penganut Tao dari Sekte Bulan Jahat dan para penganut Tao dari 13 negara bagian abadi. Bahkan Lin Bai memperkirakan bahwa jika pemuda berambut ungu itu benar-benar berasal dari Sekte Bulan Jahat, kekuatannya masih akan lebih tinggi daripada Jiang Xuansu. Jiang Xuansu sekarang adalah pejuang muda terkuat di 13 negara bagian abadi, dan bahkan dia jauh lebih rendah daripada pemuda berambut ungu itu. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda berambut ungu itu ikut serta dalam perang dengan para pejuang Sekte Bulan Jahat. Tidak diragukan lagi bahwa seekor serigala lapar telah dimasukkan ke dalam kandang domba dari 13 negara bagian abadi. Kecuali jika itu adalah seni bela diri dari alam Tai Dao Guo,
sangat sulit bagi para pejuang di alam Taoisme dan para dewa untuk menjadi lawan mereka. Tetapi semua ini adalah dugaan Li Meng dan Meng Po. Pemuda berambut ungu dan seorang pria dan seorang wanita semuanya mengatakan bahwa para pejuang dari 13 negara bagian abadi tidak berhak mengetahui asal-usulnya. Dari kemunculan mereka hingga pelarian Li Meng, mereka tidak tahu dari mana mereka berasal dan apakah mereka adalah pengikut Sekte Bulan Jahat. Hanya Li Meng dan Meng Po yang bertarung dengan mereka. Dilihat dari kekuatan sihir dan senjata mereka, mereka seharusnya adalah murid Sekte Bulan Jahat. Namun, tidak jelas apakah mereka benar-benar murid Sekte Bulan Jahat. Ketika Li Meng dan Meng Po mengusulkan bahwa orang-orang ini mungkin adalah murid Sekte Bulan Jahat, pikiran Lin Bai tiba-tiba bersinar terang, dan tiba-tiba muncul ide yang mengerikan. Bagaimana mungkin para pengikut Sekte Bulan Jahat datang ke 13 negara bagian abadi? Lin Bai bergumam dalam hatinya, meskipun Longxian Baoyu sangat berharga, itu hanya berharga bagi para pejuang dari 13 negara bagian abadi. Bagi para pejuang Sekte Bulan Jahat, Longxian Baoyu tidak layak disebut di mata mereka. Sekte Bulan Jahat dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai dari 13 negara bagian abadi. Bahkan jika itu berasal dari susunan transmisi, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Aku tidak ingin Longxian Baoyu begitu menarik sehingga para pejuang berbakat dari Sekte Bulan Jahat dapat datang ribuan mil jauhnya. Lalu para pengikut Sekte Bulan Jahat datang ke 13 negara bagian abadi. Jika mereka tidak datang ke sini demi para dewa naga dan batu giok yang berharga, mereka pasti memiliki rencana lain. Lin Bai memiliki ide yang berani dalam benaknya. Longxian Baoyu memang berharga, tetapi itu juga sangat berharga untuk seni bela diri dari 13 negara bagian abadi. Bagi para pengikut Sekte Bulan Jahat, ada banyak sumber daya kultivasi di Sekte Bulan Jahat. Mereka tidak perlu pergi ke 13 negara bagian abadi untuk memperebutkan kesempatan giok Longxian. Jadi sekarang mereka ada di sini. Jika bukan demi giok perinaga, mereka pasti punya rencana lain. Lin Bai memikirkan 8 keluarga terkenal di Hengzu untuk pertama kalinya. Apakah 8 keluarga kuat di Hengzu mengundang para pengikut Sekte Bulan Jahat untuk datang ke sini? Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir getir dalam hatinya, Sekte Bulan Jahat sangat tidak puas dengan Sekte Iblis Abadi. Jika para pengikut Sekte Bulan Jahat bergabung dalam perang saat ini, apakah itu berarti Sekte Bulan Jahat bermaksud untuk menggantikan penguasa 13 negara bagian abadi? Untuk menggantikan Sekte Iblis Abadi dan membiarkan 8 keluarga kuat Hengzu mengambil alih 13 negara bagian abadi. Jika para pengikut Sekte Bulan Jahat benar-benar diundang oleh 8 keluarga kuat di Hengzu, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi Sekte Iblis Abadi. Sekte Iblis Abadi masih memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi 8 keluarga kuat di Hengzu. Namun, jika para pengikut Sekte Bulan Jahat datang, diperkirakan Sekte Iblis Abadi akan terkekang dari depan dan belakang. Ketika sekte jahat dari 8 kerajaan mulai menyerang, aku khawatir penguasa kejahatan abadi harus berlutut untuk mengendalikan kekuatan abadi. Ketika Lin Bai sedang linglung, Li Meng mengatur, sekarang Gong Sun Chi terluka parah. Kita tidak bisa terus bergerak dalam waktu singkat. Bagaimanapun, kota Wuyu adalah kota besar. Ada begitu banyak tentara yang datang dan pergi setiap hari. Tinggal di sini pasti akan menarik perhatian banyak orang. Aku pikir kita harus meninggalkan kota Wuyu dan mencari kota yang tenang dan terpencil untuk menetap dan menungguku. Setelah luka-lukanya sembuh, kita mencari langkah selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Gong Sun Chi, Ni Zun, Meng Po, dan Lin Bai tidak keberatan. Saat itu, Li Meng membawa Lin Bai dan yang lainnya keluar dari kota Wuyu, melangkah ke hutan belantara, dan menuju ke tenggara. Menurut Li Meng, ratusan ribu mil di tenggara kota Wuyu, ada kota terpencil di antara pegunungan. Awalnya dibangun ketika para prajurit memburu klan iblis. Dengan punahnya klan iblis secara bertahap, kota itu juga menjadi terpencil. Setelah melewati pegunungan, Lin Bai dan yang lainnya akhirnya sampai di kota itu. Lin Bai mendongak dan melihat 3 kata besar, kota binatang, di dinding yang berbintik-bintik. Hanya ada sedikit prajurit di kota itu, dan jalanannya sepi. Sulit untuk melihat beberapa prajurit berjalan-jalan. Jelas bahwa para prajurit yang tinggal di sini tidak pandai bertarung. Ketika dia tiba di kota binatang, Li Meng membawa Lin Bai dan yang lainnya ke kota barat. Dia menemukan sebuah rumah dan tinggal di sana. Li Meng berkata, rumah di sini adalah milik pribadiku. Aku akan memberimu perintah untuk menggunakan batu giok di sini. Kamu dapat masuk dan keluar sesuka hati. Mari kita beristirahat di sini dulu. Ketika lukanya hampir sembuh, kami mencari kesempatan lain untuk menangkap giok perinaga. Tanpa keberatan, mereka memilih halaman yang tenang untuk ditinggali. Ketika dia datang ke rumah sakit, Lin Bai duduk berlutut,
menahan napas dan memikirkan urusan para pengikut Sekte Bulan Jahat. Akhirnya, dia memutuskan untuk memberitahu Sekte Iblis Abadi tentang hal itu. Lin Bai mengeluarkan token suara Li Mojun dari tas penyimpanannya dan menyalakannya. Segera setelah itu, suara dingin Li Mojun datang dari bagian lain token, dikatakan oleh adik seperguruan muda Jiang bahwa kamu pergi ke Hengzhou untuk bergabung dalam kesenangan. Bukannya kamu dikejar dan dibunuh. Datanglah kepadaku untuk meminta bantuan. Mendengar sindiran Li Mojun, jelas bahwa dia masih khawatir tentang Lin Bai yang membunuh wakil pemimpin Wu di Istana Abadi. Lin Bai mencibirnya. Sebagai seorang pemimpin, dia sangat berpikiran sempit sehingga sangat sulit untuk mencapai hal-hal besar. Lin Bai berkata dengan tenang, Tuan, saya katakan sekali lagi, bukan untuk meminta bantuan, tetapi untuk melihat bahwa saya telah dalam kesulitan. Anda telah memberi saya uluran tangan, dan saya King Luo bukanlah orang yang tidak merindukan cinta lama. Jadi di masa lalu, saya memutuskan untuk memberitahu Anda sesuatu untuk membalas kebaikan tahun itu. Bab 4515, Perang akan segera dimulai. Ketika Lin Bai baru saja tiba di Sekte Iblis Abadi, dia dilindungi oleh Li Mojun, pemimpin sekte tersebut. Lin Bai membuat kesepakatan dengan Li Mojun. Lin Bai membersihkan para pembangkang untuk Sekte Iblis Abadi, dan Li Mojun memberikan pijakan bagi Lin Bai. Namun kemudian, karena Istana Abadi, Lin Bai ingin membiarkan Li Mojun menjadi wakil pemimpin Wu, karena Lin Bai merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menyerang 8 keluarga kuat di Hengzhou. Namun, Li Mojun, yang bertanggung jawab atas hal itu, ragu-ragu dan bimbang. Akhirnya, dia melewatkan kesempatan yang baik itu, yang selanjutnya meningkatkan moral 8 raksasa di Hengzhou. Lin Bai melihat kerugian dari Istana Abadi. Para pejabat senior Sekte Iblis Abadi malu-malu dan tidak memiliki keputusan. Dalam jangka panjang, Sekte Iblis Abadi akan dibantai. Namun, Li Mojun juga merasa bahwa Lin Bai terlalu gegabah dan hampir melewatkan acara penting karena insiden itu. Karena itu, kedua orang itu memiliki celah, pandangan politik mereka berbeda, dan mereka tidak bersekongkol. Setelah Istana Abadi hancur, Li Mojun tidak mengandalkan kekuatan Lin Bai, tidak pula menuruti nasihat Lin Bai, dan tidak pula memaksakan pembatasan apapun pada 8 keluarga kuat di Hengzhou. Satu-satunya yang dilakukannya adalah menyerang Murongcuan dan yang lainnya dalam ujian abadi untuk menguji batas bawah 8 raksasa di Hengzhou. Kali ini, Lin Bai berinisiatif menghubungi Li Mojun untuk memberitahu murid-muridnya tentang Sekte Bulan Jahat. Ia juga ingin Li Mojun bersiap lebih awal, dan juga membalas kebaikan Li Mojun karena telah membantunya. Lin Bai berkata kepada token suara, Guru, ketika saya datang ke Sekte Iblis Abadi, saya memiliki perjanjian dengan Anda. Saya akan membasmi para pembangkang untuk Anda, sementara Anda memberi saya pijakan. Sekarang, meskipun Anda dan saya memiliki pendapat politik yang berbeda, saya tetap menghargai bantuan Anda. Jika tidak, saya tetap tidak memiliki tempat di dunia iblis. Untuk membalas kebaikan Anda di tahun-tahun itu, saya ingin berbicara dengan Anda hari ini. Setelah ini, kita harus menghapus dendam antara aku dan iblis abadi. Di ujung lain token, Li Mojun sedang duduk di Istana Abadi, melayang di depannya. Wajahnya membeku sejenak, karena dia merasa bahwa kata-kata Lin Bai tampaknya tidak bercanda. Tampaknya dia benar-benar mendapat berita buruk. Li Mojun bertanya, ada apa? Silakan. Lin Bai berkata dengan tenang, setengah bulan yang lalu, kota Tianliang di Hengzhou muncul dalam sekelompok murid muda yang kuat. Pernahkah Anda mendengar tentang ajaran pemimpin? Banyak orang berbakat dalam keluarga tidak akan dibesarkan sebelum mereka datang ke keluarga Baxian, tetapi beberapa dari mereka tidak akan dilatih untuk waktu yang lama. Di banyak keluarga, bakat dikembangkan secara rahasia. Contohnya, di Hengzhou, di permukaan hanya ada Murongcuan dan yang lainnya, tetapi sebenarnya, ada puluhan talenta di kegelapan, yang tidak pernah menunjukkan keunggulan mereka. Inilah sebabnya saya tidak mau bertarung dengan 8 raksasa Hengzhou dengan mudah. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya akan memberitahu Anda berita tentang guru pemimpin. Saya khawatir itu akan mengecewakan guru pemimpin. Para seniman bela diri ini bukanlah bakat yang diam-diam dikembangkan oleh beberapa keluarga di Hengzhou, dan asal-usul mereka mungkin mengejutkan guru pemimpin. Li Mojun bertanya, apa asal-usulnya? Jika saya menebak dengan benar, mereka seharusnya adalah murid dari Sekte Bulan Jahat. Lin Bai memberitahu Li Mojun apa yang dipikirkannya. Li Mojun segera membalas, tidak mungkin. Ada ribuan gunung dan sungai antara Sekte Bulan Jahat dan Hengzhou. Selain itu, meskipun Longxian Baoyu sangat berharga, ada banyak sumber daya kultivasi di Sekte Bulan Jahat yang dapat dibandingkan dengan Longxian Baoyu.
Sama sekali tidak mungkin bagi para pengikut Sekte Bulan Jahat untuk datang ke Hengzhou untuk bersaing memperebutkan Giok Longxian. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya pikir Zhang Jiao masih ingin mereka datang untuk Longxian Baoyu. Kalau tidak, para pengikut Sekte Bulan Jahat tidak datang untuk Longxian Baoyu. Apa tujuan lain yang menurut Zhang Jiao mereka miliki untuk memasuki Hengzhou? Mendengar ini, mata Li Mojun menyusut, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan hawa dingin, yang membuat istana abadi tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan suara dingin, apakah maksudmu para pengikut Sekte Bulan Jahat memasuki wilayah Hengzhou untuk membantu 8 keluarga kuat Hengzhou menghadapi Sekte Iblis Abadi? Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, seperti yang dikatakan pemimpin, ada banyak sumber daya kultivasi di Sekte Bulan Jahat, dan ada banyak harta karun yang sebanding dengan Giok Abadi Naga. Mengapa mereka harus datang jauh-jauh ke Hengzhou untuk memperebutkan Giok Abadi Naga? Karena mereka tidak datang untuk Giok Abadi Naga, menurut Zhang Jiao apa yang mereka lakukan di Hengzhou? Jika bukan iblis abadi yang mengundang mereka di Hengzhou, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengundang murid-murid Sekte Bulan Jahat untuk datang? Li Mojun tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya tidak sederhana, dan buru-buru bertanya, apakah kamu yakin mereka adalah murid-murid Sekte Bulan Jahat? Lin Bai terkekeh, pada waktu itu, ketika kota Tianliang berada dalam Perang Dunia Pertama, saya melihat kekuatan dan cara para pejuang itu. Bahkan jika mereka bukan murid-murid Sekte Bulan Jahat, mereka tidak mungkin menjadi murid-murid dari 13 negara bagian abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah. Mereka pasti berasal dari gerbang bakat Tanah Suci Seni Bela Diri. Saya tidak yakin. Kekuatan dan metode supernatural yang mereka gunakan sangat kuat, senjata sihir yang mereka gunakan sangat kuat, semuanya adalah pencapaian dari alam Tao dan Dewa. Namun, setiap prajurit memiliki kemampuan untuk melawan 10. Para prajurit di alam Tao dan Dewa di 13 negara bagian abadi sama rentannya terhadap serangan seperti ayam kampung dan anjing. Tidak peduli apa peran bulan jahat, mereka tidak baik. Li Mojun mendengar Lin Bai berbicara tentang kekuatan dan kekuatan sihir para seniman bela diri ini. Dia segera berkata, menurut apa yang kamu katakan, jika kamu melihat seluruh negara bagian 1000 bulan jahat, hanya para pengikut Sekte Bulan Jahat yang dapat memiliki cara yang mendominasi seperti itu. Tampaknya para pengikut Sekte Bulan Jahat telah datang. Li Mojun gemetar seluruh tubuhnya dan wajahnya sedih. Awalnya, 8 raksasa di Hengzhou telah membuatnya merasa sangat sulit untuk dihadapi. Tetapi sekarang para pengikut Sekte Bulan Jahat datang lagi. Jika mereka datang untuk membantu 8 keluarga kuat di Hengzhou, itu tidak diragukan lagi akan membuat Sekte Iblis Abadi semakin buruk dan semakin sulit. Ini hanyalah murid dari Sekte Bulan Jahat yang hanya kulihat. Ketika 8 keluarga kuat Hengzhou memulai kembali Longxian Baoyu, mereka pasti akan merekrut orang-orang kuat yang memasuki wilayah Hengzhou. Setelah perang Longxian Baoyu berakhir, kekuatan 8 raksasa pasti akan naik ke tingkat yang baru. Lin Bai berkata dengan suara rendah, aku menyarankan Zhang Jiao untuk bersiap lebih awal. Mungkin setelah perang Longxian Baoyu berakhir, 8 keluarga kuat di Hengzhou akan memulai perang melawan Sekte Iblis Abadi, mungkin bahkan sebelum perang Longxian Baoyu berakhir, 8 raksasa di Hengzhou akan membuat masalah. Aku meramalkan bahwa perang akan dimulai dalam 2 tahun lagi atau setidaknya setengah tahun.